Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alita Nur Azizah, NIM 049. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin materi. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian kegiatan bermain. Yang kedua, karakteristik bermain anak usia dini. Dan yang ketiga, strategi pembelajaran. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian kegiatan bermain. Bermain adalah hak setiap anak. Bermain merupakan lahan anak-anak dalam mengekspresikan segala bentuk tingkah laku yang menyenangkan dan tanpa ada paksaan dari orang lain. Di dalam bermain, anak lebih mementingkan proses daripada hasil akhir. Menurut Mulai Asar tahun 2014, bermain bagi anak usia dini dapat digunakan untuk mempelajari dan belajar banyak hal. Dapat mengenal aturan, bersosialisasi, menempatkan diri, menata emosi, toleransi, kerjasama, dan menjunjung tinggi kreativitas anak. Kegiatan tersebut dilakukan secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak lain atau orang lain. Yang berikutnya, saya akan menjelaskan tentang dua karakteristik bermain anak usia dini. Karakteristik bermain anak usia dini dapat dilihat melalui berbagai hal pada saat anak melakukan kegiatan bermain. Berikut karakteristik bermain anak usia dini. Yang pertama, bermain muncul dari dalam diri anak. Maksudnya, keinginan bermain harus muncul dari dalam diri anak, sehingga anak dapat menikmati waktu bermainnya dengan baik. Yang kedua, bermain harus bebas dari aturan yang mengikat, agar kegiatan yang anak lakukan bisa dinikmati dengan baik. Bermain pada anak usia dini harus terbebas dari aturan yang mengikat, karena anak usia dini memiliki cara bermainnya sendiri. Yang ketiga, bermain adalah aktivitas yang nyata atau sesungguhnya. Maksudnya adalah bermain memang benar-benar menggunakan benda-benda yang nyata. Contohnya, pada saat anak bermain air, anak melakukan aktivitas dengan air dan mengenal air dari bermainnya. Dari situlah anak dapat mengenal benda-benda atau sifat benda yang ada di lingkungan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Azari Muklis dengan NIM 78. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai macam-macam bermain pada anak usia dini. Yang pertama adalah bermain indoor. Bermain indoor ini merupakan teknik permainan yang dilakukan di dalam ruangan atau di dalam kelas. Permainan indoor ini tidak begitu menekankan pada aktivitas fisik, tetapi lebih kepada keterampilan motorik anak, khususnya motorik halus, untuk mengembangkan kreativitas atau intelijensi pada diri anak yang nantinya akan membantu pertumbuhan serta perkembangan pada diri anak. Contoh-contoh dari bermain indoor ini antara lain permainan menyusup balok atau puzzle, kemudian permainan mencari teman, dan yang terakhir permainan mewarnai. Kemudian yang kedua ada bermain outdoor. Jadi bermain outdoor ini merupakan permainan yang diberikan pada anak usia dini dengan menggunakan alam sebagai media dari pembelajarannya, dan tujuan dari bermain outdoor ini tentunya agar anak dapat mengobservasi benda-benda alam yang ada di sekitarnya, serta nantinya akan menumbuhkan pengalaman yang unik dan berbeda bagi anak usia dini. Nah, contoh dari bermain outdoor ini antara lain, yang pertama bermain sepak bola, kemudian bermain menyusun dan membangun menara, dan yang terakhir bermain tap jongkok pada anak. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai pengertian strategi pembelajaran. Jadi menurut Muhammad tahun 2012, strategi pembelajaran anak usia dini itu merupakan suatu cara atau sistem yang digunakan dalam pembelajaran yang bertujuan agar anak didik ini dapat mengetahui, memahami, mempergunakan, dan menguasai bahan pelajaran tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran ini adalah cara untuk mempermudah menyampaikan materi
kepada peserta didik sehingga peserta didik itu dapat memahami dengan baik serta sebisa mungkin nantinya akan diimplementasikan dalam kehidupan peserta didik itu sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Nike Vitasari, NIM 029. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran melalui bermain. Strategi pembelajaran melalui bermain yaitu dua macam. Yang pertama, rasional strategi pembelajaran melalui bermain dan sintaks pembelajaran melalui bermain. Yang pertama, strategi pembelajaran melalui bermain yaitu aktivitas yang menyatu dengan dunia anak yang di dalamnya terkandung bermacam-macam fungsi seperti perkembangan kemampuan fisik motorik, kognitif, sosial emosional, dan moral agama. Kemudian sintaks pembelajaran melalui bermain yaitu di sini sintaks pembelajaran melalui bermain terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap pra bermain, tahap bermain, dan tahap penutup. Tahap bermain di sini ada 2 macam kegiatan yaitu kegiatan penyiapan siswa dalam melaksanakan kegiatan bermain. Kemudian yang kedua, kegiatan penyiapan bahan dan peralatan yang akan digunakan. Selanjutnya tahap bermain. Tahap bermain terdiri dari rangkaian kegiatan yang sedang dilakukan. Kemudian tahap penutup. Tahap penutup ini tahap akhir dari strategi pembelajaran melalui bermain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penerapan kegiatan pembelajaran dalam bermain. Kegiatan pra bermain di sini ada 2 macam, yaitu kegiatan penyiapan siswa dalam melaksanakan kegiatan bermain, yaitu meliputi guru mengkoordinir anak untuk kegiatan bermain tersebut. Kemudian guru menawarkan tugas kepada anak seperti membuat istana, menyusun balok, membuat jembatan, dan lain-lain. Kemudian tahap penyiapan bahan dan peralatan yang untuk dipergunakan oleh anak yaitu menyiapkan bak pasir, menyiapkan peralatan seperti sekrup, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kegiatan bermain. Kegiatan bermain yaitu rangkaian kegiatan yang sedang dilakukan seperti semua anak menuju ke bak pasir yang terletak di luar ruangan kelas. Kemudian si anak disuruh untuk membuat istana pasir dan lain sebagainya. Kemudian tahap penutup. Tahap penutup ini tahap yang merupakan kegiatan akhir dari seluruh langkah dalam kegiatan bermain yang meliputi menerima perhatian dan tentang membangkitkan minat dan bakat anak sesuai aspek perkembangannya, seperti mengulas yang telah dilakukan,